Halo, apa kabar kawan-kawan sejawat pekerja Indonesia? Pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Bung Arief Minardi terkait dengan peristiwa yang sangat penting dan yang cukup tragis juga, yaitu masalah brain drain di lingkungan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi saya sengaja berbicara dengan Pak Arief karena saya mempunyai ini dokumen bersejarah nih, dokumen bersejarah bahwa pernah juga terjadi kondisi brain drain yang menimpa sumber daya manusia Indonesia, SDM Indonesia, terutama SDM IPTEK, SDM Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa dengan adanya peleburan berbagai lembaga IPTEK, terus kemudian juga Litbang Kementerian, termasuk juga sebagian kewenangan Komnas HAM, kemudian juga BPS, itu sekarang ini masuk menjadi wewenang, menjadi domain wewenangnya BRIN. Apa implikasinya terhadap nasib pekerja Indonesia selanjutnya? Jadi Pak Arief, selamat malam ini Pak Arief. Saya sangat berharap bahwa Pak Arief ini kan sebetulnya pada dekade yang lalu itu pernah bersama-sama dengan ribuan SDM IPTEK bangsa itu mengalami brain drain. Apa sih brain drain itu? Brain ya, itu adalah hilangnya kompetensi SDM atau pekerja Indonesia, dalam arti hilangnya pekerjaan dan keahlian karena sebuah kebijakan pemerintah, ya kan? Sehingga timbul PHK massal. PHK massal. Pak Arief ini dulu pernah mengalami berjuang sampai 6.000 orang, 2.000 insinyur pada eranya Pak Habibie. Oke Pak Arief. Pak Arief, saya ingin tahu pendapat Pak Arief seperti apa sih yang komplikasinya kok sampai sekarang itu menjadi hiruk pikuk masalah brain drain ini yang menimpa kalangan di lingkungan BRIN ini. Jadi dari sisi undang-undang seperti apa sih Pak Arief? Ini gimana nih duduk persoalannya ini? Ya, sebetulnya ya ini pengalaman dengan masa saya dan waktu di PTDI. Ya. Hanya saja bedanya kita berserikat. Ya, ini sedikit saya jelasin dulu. Bahwa Pak Habibie waktu itu karena beliau biasa di Jerman, sehingga ketika ada demo di kita, kemudian Pak Habibie lah yang kemudian menyarankan membentuk semacam serikat. Tapi karena undang-undangnya waktu itu kan lu hanya SPSI, belum dibuka, tunggal, belum diratifikasi, makanya waktu itu dinamakan Forum Komisi Karyawan. Nah, itu memang lahir dari demonstrasi unjuk rasa besar-besaran, kebijakan untuk konversi ILO itu PTDI, ya. Tapi sebelum ratifikasi. Sebelum ratifikasi. Presiden masih Pak Harto. Sebelum musim semi, serikat pekerja. Ya, Pak Harto masih presiden. Nah, setelah adanya Pak Habibie waktu itu, saya kan salah satu yang diundang, ya, salah satu perwakilan lah. Pak Habibie mengatakan, sebenarnya Anda ini mau ditindak dengan keras. Tapi Pak Habibie mengatakan ya ini anak-anak saya Pak, biar saya beresin. Akhirnya sama Pak Habibie kita diberikan forum. Gitu. Kemudian seminggu 2 kali kita bertemu dengan Pak Ilham Habibie, putra beliau yang menjadi
waktu itu ya salah satu pejabat di PTDI lah. Yeah. Untuk menyerap aspirasi dari kita. Mungkin Pak Habibie juga melatih Ilham sekalian. Oke. Seminggu 2 kali. Jadi ya itu intinya Pak Habibie waktu itu karena dia biasa di Jerman, artinya kita memang dipersilahkan. Nah, kemudian ya itu ada beda ya pada saat Pak Habibie, kemudian pada tahun 2003 kita ya saya nggak tahu lah perusahaan itu tiba-tiba ditutup kan gitu. Jadi gini Pak Arif ya. Nah, kebetulan memang yang dilebur itu kan kebanyakan kan legasi, warisannya Pak Habibie, kayak BPPT, lembaga Eijkman, ya kan, biologi Eijkman, LBM Eijkman, terus juga yang lain-lain. Itu memang sebetulnya warisannya Pak Habibie. Lah, kemudian dulu juga Pak Arif mengalami waktu di PTDI. Ya. Lah, tapi gini. Nah, gimana itu? Mungkin ini menarik ini, kita bisa berseri lah. Kita sekarang menyoroti dari tenaga kerja dulu. Kalau dari itu nanti kita buat seri tentang PTDI. Ya. Saya tahu persis cerita PTDI itu. Ya, bahkan ada teman saya. Brand di PTDI ya? Ya, brand. Tapi ya, semua lah. Ngomong-ngomong memang brand di PTDI itu dulu. Jadi gini, gitu. Di PTDI terbukti itu kalau dulu ada 300 beasiswa lulusan luar negeri, dan dalam negeri ada 1.600, sehingga kurang lebih 2.000-an. Berapa insinyur? Ya, insinyur ada S2, S3 juga. Yang di PHK itu berapa insinyur waktu itu? Iya, itu sekitar 2.000-an? Ada 1.500-an lah mungkin. Segitu ya? Ya. 1.500 insinyur kena waktu itu ya? Ya kena, yang jelas. Itu eranya Bu Mega ya? Ya, kebetulan presidennya Bu Mega, presidennya. Tetapi kalau yang keluar yang lulusan luar negeri itu kan dituduhkan gara-gara gerakan serikat. Ya, gara-gara gerakan serikat. Waktu dituduhkan. Tapi saya bilang masa kita yang menjawabkan orang keluar. Justru orang keluar itu karena ada ketidakberesan dalam manajemen di PTDI pada saat itu. Nah, ya kan, yang kemudian dijadikan alasan untuk mem-PHK besar-besaran. PHK besar-besaran. Ya, jadi dengan pesangon yang bagus. Istilahnya itu sudah ada ya brand. Ya awalnya sih pesangonnya juga waktu itu satu PMTK, tapi karena kita rame ya kan, akhirnya sesuai dengan undang-undang. Di PHK kita demo terus, akhirnya kita memenangkan. Tapi terima nggak waktu itu SP bahwa kita PHK masa itu rame itu ya? Kita demo kan 3 tahun. Kita inginnya nggak mau dikeluarin ya? Kita demo terpanjang itu. Oh ya, mungkin di dunia itu. Nah, ya demo terpanjang bener itu. Kita bener-bener cuman nggak ada yang rekod aja. Hampir tiap hari kita. Nah, saya juga nggak tahu, kalau sekarang saya ulang juga nggak mau lah, ya kan? Tapi itu gini, tiap hari itu kita ngantor di lapangan. Ya, saya itu. Nah, ini yang BRIN ini banyak mirip gitu. Hanya saja mereka tidak punya serikat, karena memang dia di lembaga negara. Saya nggak tahu posisinya. Kalau pegawai negeri atau ASN rasanya sih aman. Nah, kalau perubahan ya itu urusan ini ya. Tapi begini Pak. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang ternyata mengkontrak masih itu gitu loh ya kan. Itu juga diputus begitu saja. Itu sebenarnya pelanggaran itu. Ya, oke Pak Arif, kan begini Pak Arif ya, yang namanya mata pencarian, ya kan, sumber kehidupan seorang pegawai, ya kan, ini kan yang kita bahas sekarang ini kan nasib pekerja pegawai negeri, ya kan, bukan buruh swasta. Memang juga tragis sekali Pak Arif. Jadi gini, memang tapi dia belum pegawai negeri masalahnya. Iya, karena kan dia sudah bekerja untuk pegawai negeri kan. Iya, tapi sebetulnya bukan masalah pegawai negeri atau tidak. Ini negara memperlakukan rakyatnya, apalagi orang itu berstatus sebagai peneliti. Walaupun dia bukan peneliti, belum peneliti utama, belum ya, dia masih asisten ya. Tetapi itu
Asisten itu kan peneliti itu pasti ada timnya kan. Ya, okay. Tidak semuanya doktor gitu loh. Itu kan ada S2, S1 ya kan. Nah, sekarang gini Pak Arif. Itu yang jadi ini ada masalah kemanusiaan dan masalah kehilangan. Ya. Ini kan sebuah paksaan keilmuan. Pak Arif, ya. Betul. Jadi artinya kan ini ada PHK massal, ya kan? Ini paksaan dan memang menurut informasi yang kita peroleh bahwa kantor mereka itu ditutup. Gitu ya. Nah memang nggak seperti yang dokumen ini ya. Ini saya bawa dokumen ya. Waktu itu Pak Arif di Brandon ini ya. Ini maaf Pak Arif ya saya ya. Jadi dia pakai yang namanya ini dokumen bersejarah ini. Dia pakai yang namanya pasukan Paskas. Paskas. Khusus ini. Paskas. Oke lah kita nggak ngomong kesatuan. Tapi gini. Dia memakai betul militer. Saat itu ya militernya nggak salah, yang salah kan yang memerintahkan. Memang dia ditutup ya. Ini beberapa dokumen mengatakan bahwa dia memang ditutup, benar ditutup. Ditutup. Iya, di kantornya itu ditutup, pabriknya ditutup oleh militer. Ini pasukan komando kan, pasukan khusus gitu ya. Jadi ini semua diusir. Karyawan kan diusir semua. Jadi memang mirip ya. Kejadian tahun berapa Pak Arif ini? 2003. 2002 ya. 2003. Bulan 2003 ya. Juli. Sekarang 2001 ya. Sekarang 2022. Sama-sama Bu Mega ya waktu itu ya. Jadi memang brand ini memang terjadi di beberapa tempat. PHK massal. Yang di PHK bukan acek-acek ya. Ini para ahli, para punya kompetensi teknolog dalaran itu, ya kan? Tapi memakai segala cara ya. Ini kan dia pakai kan karena kan Pak Arif ini kan dulunya kan kalau kita lihat arsip kan sangat militan SP-nya ya, sehingga dia harus pakai seperti ini. Lah, sekarang Pak Arif ya saya Tapi ini ada yang menarik itu. Bagaimana perasaan itu waktu militer jaga itu sering ngobrol sama kita, dia juga ngomong, saya juga. Ya, ini saya juga nggak nyangka katanya kesini gitu. Ini diusir ya, kita diusir dari Pak Arif, diusir dari kantornya ya. Ini ribuan, sekitar 6.000 lebih ya Pak Arif ya. Loh itu semua. Ini semua 15 ya. Jadi pertama dikosongin kantor pabrik itu, baru dipilihin. Dipilih. Seleksinya juga jadi pilih yang suka-suka mereka aja. Mereka saja ya. Nah, persis seperti sekarang ini. Biasanya kalau bahasanya waktu itu union busting maksudnya. Union busting itu. Nah, sekarang begini jadi ya dipilih lah. Sekarang bagaimana SP out. Bagaimana perasaan Pak Arif melihat kawan-kawan kita pekerja di lingkungan BRIN yang sekarang itu terdepak begitu saja? Jadi bagaimana itu Pak Arif? Seperti apa langkah yang terbaik untuk ke depan untuk mereka itu? Saya gini, kesan itu ini beda ya. Kalau kita PTDI, dia dengan alasan keuangannya berat, ya kan? Waktu itu krisis keuangan perusahaan. Tapi negara nggak punya uang itu segitu? Sebetulnya sih, ya. Nanti kita bicara itu, bagaimana mengolah industri strategis. Karena ini sebenarnya kacau balau ini. Saya tuh walaupun hanya serikat pekerja, tetapi saya tahu benar tentang industri strategis. Karena kita bekerja di situ. Tahu manajemennya Pak Arif? Udah pernah bedah manajemennya? Oh iya, sebagai SP kita bedah. Bedah detail itu. Nah sekarang gimana itu? Saya masih ingat sekali, kalau mau nanti kita berseri tentang PTDI ya khusus ya. Tapi kalau yang masalah ini kan bukan perusahaan. Ini lembaga. Lembaga pemerintah lagi. Lembaga ini memang tidak bergantung daripada pemasukan, bukan profit oriented. Ya. Ini adalah lembaga ilmu. Lembaga ilmu untuk memajukan negara. Itu. Jadi beda. Dan itu sudah dianggarkan setiap tahun. Jadi ya ini menurut saya bayangkan kepada pekerja yang sudah mengabdi pun begitu perlakuannya. Gitu. Makanya saya sekarang maklum ketika Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, kemudian membuat buruh sekarang sudah tidak punya masa depan. Sekarang
Ditambah lagi dengan pegawai. Iya, ini apa namanya, kontrak bebas, outsourcing bebas, ya, kemudian upah, ya lihat sendirilah kemarin kan, hampir semua ruhnya perburuhan itu sudah menurun drastis. Ya, ya. Ya, kalau bahasanya tuh begini, dulu orang dapat 1.000, sekarang dapat 300 ya pasti marah lah. Siapa yang nggak itu? Nah, ketika saya melihat, wah itu lembaga itu, bukan perusahaan. Pak Arief ini lebih tragis Pak Arief ini. Loh, iya itu lembaga, makanya di lembaga itu tidak ada serikat. Dia berjuang masing-masing. Nah, banyak kalahnya lah, banyak lewatnya itu. Kalau kita, alhamdulillah dengan kekuatan persatuan kita walaupun akhirnya kalah di PHK juga, tapi mereka mem-PHK kita tuh dengan panjang itu. Jadi 4 tahun kita. Jadi mereka sebaiknya berserikat Pak ya? 4-5 tahun baru. Mereka seharusnya berserikat Pak Arief ya? Ya makanya sebetulnya kalau lembaga itu ya karena lembaga negara mereka nggak di kepalanya nggak ada bayangan dibeginikan. Ya kan? Nggak ada bayangan. Yang kedua ini juga saya harus ingatkan ini. Bahwa jangan merasa karena pendidikannya tinggi S1, S2, kemudian tidak perlu berserikat. Nah ini buktinya. Loh, kan saya lihat memang orang yang sadar berserikat itu hanya yang merasa di bawah S1 gitu loh. Ya kan, kayak kita serikat nih. Kerah biru ya? Ya, kerah biru. Jangan dipilih, sekarang baru terasa. Makanya itu ada semacam, apa namanya, ini harus dirubah juga pikirannya. Ya. Berserikat itu di mana-mana itu penting. Keniscayaan ya? Iya penting lah. Oke Pak Arief, jadi begini Pak Arief. Jadi memang orang kan sekarang lagi ramai, terjadi brain drain terhadap SDM iptek, SDM bangsa, ya kan? Buruh swasta banyak, pegawai negeri juga sekarang seperti itu kondisinya. Pak Arief, apa betul sih brain drain itu pernah ada? Terbukti gitu brain drain? Kan banyak yang nggak percaya. Itu kan konvensi. Enggak, Pak Arief bisa nggak menunjukkan bahwa memang di Dirgantara itu ada brain drain? Ada. Sekarang PTDI, zaman dulu, zaman Pak Habibie, itu sudah mulai NC212, kemudian CN235, ada helikopter BU105, ya, ada Puma, ya, juga memproduksi roket, FFR, kemudian waktu itu torpedo, ya, dan kemudian menghasilkan N250, ya, itu kan sudah puncak teknologi dan akan membuat jet 230, ya, itu semua dipersiapkan SDM-nya itu. Terus sekarang gimana? Nah, kemudian ya sekarang bubar itu. Bahkan sekarang saya lihat hanya N19, ya mundur dong. Ya, itu kan pesawat, kata Pak Habibie, pesawat mainan, pesawat capung kata Pak Habibie. Ya, jadi Pak Habibie pasti sedih lah. Kecewa Pak Habibie. Ya, tetapi ya itu bukti brain drain. Itu bukti brain drain. Dan terus kita di rootnya pada saat itu Pak Budi nggak berdaya. Pertama, nggak ada support dari negara. Sampai sekarang ya, gitu ya. Loh, kita aja waktu saya sebagai ketua SP, saya itu membuat, nanti saya tunjukin bukunya. Karya SP ya, bagaimana SP pemikiran juga, ya, pemikiran gagasan. SP, gagasan SP bagaimana membuat teknologi ini dengan pesawat ini maju. Salah satunya tuh ketika sudah jet kan masuk ke buat pesawat tempur, ya kan? Nah, itu kan sekarang mundur. Bahwa N250 sekarang nggak bisa terbang, itu murni kesalahan manajemen. Saya tahu persis karena saya ini yang dilatih oleh Badan Dunia PBB, bagiannya PBB. PBB itu ada WHO untuk kesehatan, ada FAO untuk food, pangan, ya kan? Ada UNHCR pengungsi, kan? ILO buruh. Ada ICAO namanya. ICAO, ya ICAO ya, International Civil
Aviation Organization. Itu bagian PBB yang penerbangan. Saya di kursus penerbangan sipil, penerbangan sipil itu peraturan-peraturannya. Nah, waktu itu para pejabat PTDI itu sudah saya ingatkan N250 tuh. Kalau Anda caranya begini, ya nanti kita khusus bahas kegagalan N250. Saya tahu persis itu. Jadi Pak Arief pernah saya laporin semua waktu itu. Nah, itu yang jadi masalah kan dia nggak bisa diproduksi massal, tapi terbang. Kenapa nggak bisa produksi massal? Karena gagal sertifikasi. Kenapa gagal sertifikasi? Karena pesawat itu aturannya ketat. Dia itu nggak boleh ada, kalau istilahnya zero defect. Karena ada salah jatuh pesawat gitu. Oke, nah, itu kira-kira itu ya. Itu menarik ya. Itu sertifikatnya gagal, tapi terbang dia secara teknis. Kenapa gagal itu? Karena orang tidak disiplin mencatat yang nempel di pesawat sudah tidak traceable, ngejar terbang. Itu menarik sekali. Ini menarik sekali nih. Ini cari itu bukti bahwa itu brand drain. Memang terjadi ya. Kemampuannya sekarang jadi menurun ya. Menurun. Ini menyedihkan sebetulnya. Dan kalau kompetitif dengan bangsa-bangsa lain nggak mungkin menurun ya di penerbangan ya. Kita ini sedang selangkah lagi. Sekarang Pak Arief, sekarang kita kembali lagi ke masalah brand drain di BRIN ya. Jadi Pak Arief, regulasinya BRIN itu kan sebetulnya begini. Ini kan kalau tanda kutip ya, menjadi seperti ini itu kan adanya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Pasal 121 itu pasal 121 ya, itu cantolannya ya. Itu cantolannya. Disitulah maka akan terjadi bahwa lembaga-lembaga Iptek, Litbang Kementerian, dan nah ini yang ribut Pak Arief, ini sampai Komnas HAM aja juga ketarik sama BRIN yang untuk fungsi penelitian dan pengkajian. BPS sudah pasti, Litbangnya Ketenagakerjaan sudah pasti. Sehingga begini Pak Arief, ini nanti apa impaknya kepada buruh ini? Jadi kayak apa komplikasinya nanti itu? Kalau yang paling terlihat itu adalah BPS. Upah minimum itu kan tergantung survei BPS. Survei, penelitian ya? Survei. Pasar ya? Yang punya survei ya, itu upah minimum. Itu hasil survei pasar. Ya, kalau sekarang kan dipersingkat oleh mereka dengan rumus-rumusan. Itu udah salah kaprah semua itu. Ya, saya udah jelasin tentang upah minimum itu. Ya kalau kita ulang bisa. Itu BPS, badan yang mensurvei itu, sehingga upah minimum itu tergantung itu. Nah sekarang ini dimasukkan di BRIN. Badan Inovasi kita belum tahu. Memang kita juga belum tahu seperti apa konstruksinya. Tetapi cara-caranya menurut saya harusnya ya lebih smooth lah. Ya kemudian tidak semua diambilin. Diambil semua Pak ini. Iya diambilin semua kan gitu. Ya coba. Apakah sudah ada penelitian? Apakah ini biar nempel di sini, ini nempel di sini, tidak usah harus di sini kan bisa, ya kan? Kira-kira gitu. Sehingga dengan begitu, mana kan? Ya saya ngerti lah maksudnya. Dia kalau dipusatkan di satu tempat, ya kan? Cuma ini nanti nyantol ke sana, tapi kan itu itu harus ada pengkajian tentang teknis. Ingat loh. Indonesia ini paling parah di koordinasi. Jadi kalau sudah ini badan sendiri, BRIN ini kan kalau sudah badan sendiri, itu egoisme sektoral di kita itu muncul itu. Ya. Jadi tidak sederhana ini akan meliti di kementerian, akan memberikan data, akan memberikan itu enggak itu. Jadi mestinya BRIN ini adalah fungsi koordinasi Pak ya, koordinasi, sedangkan lembaga ya biarkan seperti dulu gitu ya. Ya makanya itu diatur. Jangan, karena gini, orang itu saya pernah di DPR. Nah, jadi saya tahu bagaimana kacaunya koordinasi.
Coba aja lihat, antar menteri aja bisa saling ini kok. Mestinya dibenahi koordinasi. Bahkan menteri dan presiden pun bisa beda. Jadi bukan harus membubarkan ya. Bubarkan BPPT, bubarkan. Koordinasi aja, BRIN bisa. BRIN bisa, taruhlah oke lah. Ibu Mega sebagai kepala, mungkin supaya punya power. Dewan Pengarah. Iya, Dewan Pengarah supaya punya power ya kan, gitu. Karena Pak Jokowi kan walaupun presiden kan kalah juga sepowernya kan, gitu. Lah, apa namanya, koordinasinya diperbaiki. Nggak perlu membubarkan ya? Ya, ini. Nggak perlu mem-PHK massal. Sekarang mau gimana? Apa mau bikin gedung sendiri atau mau gimana? Kan itu juga biaya lagi nih. Ketika sesuatu dirombak, kayak PTDI lah. Ya maksudnya kan tutup blok. Habis gitu dipikir gampang nyusun lagi. Berantakan sekarang. Tambah berantakan ya. Itu dokumen N250. Seperti apa kondisinya sekarang? Kondisinya seperti apa? Nggak tahu itu sudah. Itu kalau mau dilacak setengah mati. Gitu loh. Padahal itu masih sangat berguna itu. Pesawat itu, gitu loh. Lalu begini Pak Arif, ini juga bisa berantakan semua itu. BRIN ini kan kata-kata yang indah ya, Badan Riset dan Inovasi. Wah, inovasi itu kan bahasa yang tingkat dewa ya. Inovasi itu menurut buruh itu kayak apa sih Pak Arif? Udahlah kita ini kan ya. Kayak apa? Inovasi itu menurut tokoh buruh? Inovasi kan gimana itu? Sebetulnya sesuatu yang menciptakan sesuatu yang baru lah, yang baru yang berguna bagi manusia, ya kan? Terkait BRIN itu gimana? Harusnya gimana? Harusnya gimana nih? Ya terkait BRIN, riset dan inovasi. Makanya kan sekarang ada tuh teorinya siapa itu Henry siapa ya kan? Henry Bros apa itu ya kan? Itu tentang open innovation, ya kan? Nah, open innovation kan dibuka riset itu, kolaborasi ya kan. Jadi mungkin dengan ada orang melihat ini, wah saya punya ide nih, saling menambahin ide itu bisa jadi berkembang, bisa jadi tetap, itu bisa berguna. Bahkan kolaborasi perusahaan-perusahaan itu bisa jadi kolaborasi jadi perusahaan menarik untuk gitu. Bikin satu produk itu Pak Arif ya. Iya bisa. Dan ini juga kan biaya lebih murah, lebih fleksibel, lebih efisien. Ada orang punya ide, jangan disangka orang harus doktor. Nah itu inovasi Pak ya. Jadi kalau begitu inovasi itu kita berpikir aja yang merakyat Pak Arif ya, gitu ya. Jadi dan memang inovasi ini kan sekarang kan disrupsi. Era disrupsi ini kan karena ada inovasi teknologi. Lalu sebetulnya Pak Arif, kalau kita bicara tentang inovasi, sekarang kira-kira sudah ada difusi nggak? Sudah terserap ke masyarakat nggak menurut Pak Arif? Difusi kan gini lah Pak Arif ya, kan BRIN ini kan diharapkan dia bisa solusi untuk bisa mengatrol indeks inovasi nasional. Indeks inovasi Indonesia itu kan di bawah Pak Arif, di antara bangsa-bangsa itu urutan ke bawah lah ya. Lah itu bisa diperkirakan lah. Kira-kira Pak Arif itu kayak apa Pak Arif? Kalau misalnya jadi gini, agar inovasi itu bisa terserap oleh masyarakat. Kalau nggak terserap kan dilaci birokrasi kan aja. Itu kan saya baca tulisan siapa itu lupa saya. Kan BPPT misalkan, kan Badan Pengkajian, penerapan, terus teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kan BPPT 3 betulnya ya. P-nya 2 ya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ya, penerapan teknologi. Kan dikaji diterapkan. Sekarang ada istilah litbang penelitian. Saya pernah baca itu di Amerika itu riset itu sampai per hari itu ada sampai 300 penemuan baru. Riset di sana. Saya lupa itu, saya 20 tahun yang lalu itu baca. 300.000 300 ya. Itu
sehari. Memang ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak. Ya kan? Hasil risetnya itu. Iya, ya. Tetapi dengan hasil seperti itu, penerapannya itu kita bisa lihat bagaimana majunya Amerika. Sekarang siapa yang ngalahin Paman Sam itu di teknologi? Mulai dari teknologi angkasa luar sampai ke pesawat tempur sampai itu, ya kan? Gitu. Ya, lembaga itu. Nah, kan yang itu gimana penerapannya? Riset itu. Itulah inovasinya. Penerapannya ya, yang harus bisa diserap oleh iyalah. Sekarang gini. Ya. Taruhlah, nggak usah pusing ini dulu lah. Ini ada UMKM kita itu. UMKM itu di kita itu, iya. Kan buruh aslinya buruh formal kita hanya kalau yang kerja di pabrik gede itu berapa persen itu? 19 juta aslinya. Itu data 50 sekian saya nggak kriterianya aja asal pegawai, ya kan. Tapi aslinya itu saya ini saya baca data dari sensus. Sensus itu bener, kalau sensus kan bukan diacak. Tiap rumah ditanya kerja di mana di mana. 59 juta itu bekerja di usaha kecil. Nah, jadi sebaiknya itu inovasinya menyasar kepada UMKM. Coba ya? Ini sekian juta yang membutuhkan itu. Gitu loh, ya kan? Sentuhan inovasi ya. Kalau yang ini ya tadi ini terbuka tadi itu, kalau yang perusahaan gede-gede kan dia juga misalkan kayak mobil listrik. Pasti perusahaan besar-besar tuh ingin, ya kan? Ingin membuat riset kan, kolaborasi kan. Nah, kalau negara campur semua, misalkan tentang baterai, kan dikuasai Tesla, dia duluan, ya kan? Bisa lewat kita kan gitu. Nah, itu bisa diatur, ini kan mengatur itu. Ya memang inovasi itu. Ya mudah-mudahannya BRIN bisa ngatur itu. Inovasi itu memang sebaiknya fokus untuk mendongkrak UMKM tadi itu. Oke, baik Pak Arief. Jadi begini Pak Arief, ini kan kita juga prihatin. Banyak yang bilang bahwa BRIN ini kan sebetulnya menghilangkan atau mengubur warisannya Pak Habibie ya. Bagaimana Pak Arief ini sekali lagi nih ya? Ini banyak lembaga-lembaga Pak Habibie yang sebetulnya pemikiran besar. Jadi suatu bangsa itu mestinya kan harus menjunjung tinggi tokoh-tokoh yang memiliki ascensia recta, ya kan? Jadi ascensia recta itu kan warisan, pemikiran besar dari seorang tokoh gitu ya. Menjadi warisan. Karya besar gitu ya. Jadi bangsa ini bisa besar dimanapun kalau memang tokohnya visioner, punya pemikiran besar, ya itu ascensia recta. Bung Karno misalnya, dia ascensionisme. Dia punya warisan ibu kota yang seperti itu, patung-patung, Gelora Senayan, Istiqlal, ya Asia Afrika Konferensi. Itu pemikiran besar itu seperti ascensia recta, bintang besar. Pak Habibie juga punya warisan besar. Jadi pemikiran masalah teknologi, transformasi teknologi, wahana industri strategis, kemudian juga pusat-pusat ilmu pengetahuan, Puspita dan lain-lain itu. Pak Arief punya nggak kesan seperti apa ascensia recta Pak Habibie? Pak Habibie itu oleh Serikat Pekerja dianggap sebagai apa? Jadi Pak Habibie itu memang dia kan ilmuwan, ya, lulus dulu di ITB, kemudian disekolahkan di Jerman, lulus dengan nilai terbaik, sangat memuaskan, cum laude lah ya, cum laude ya, summa cum laude mungkin, masuk di perusahaan MBB, ya, perusahaan pesawat. Perusahaan penerbangan di Jerman, MBB, itu kemudian di situ sampai mencapai level tertinggi. Jadi orang Asia pertama yang mencapai level direktur, ya. Kemudian ditarik oleh Pak Harto untuk membangun industri pesawat terbang. Dan lain-lain, tidak hanya pesawat terbang tuh? Iya, wahana industri semua. PAL senjata semua,
Ya, nah, kemudian Pak Habibie jadi presiden. Otomatis karena dia ilmuwan, ya memang peninggalannya semuanya teknologi tinggi. Puspitek. Ya, saya pernah lihat jalan-jalan disuruh satu-satu dijelasin waktu masih kuliah itu. Kemudian Puspitek, kemudian itu kan ada lembaga uji pesawat juga di situ kan. Ada LUK. Ya, jadi gini, kalau orang tahu pesawat terbang itu sayapnya kan kelihatannya rigid. Ya memang rigid. Tapi itu ketika terbang dia tuh bisa gini sampai defleksi sampai 2 meteran itu. Mungkin kalau yang Boeing itu bisa sampai 10 meter itu begininya itu. Ya kan, orang ngeliat ngeri kan, makanya itu ditarik tuh di situ. Yang paling berkesan ada ya lembaga-lembaga ya, BPPT banyak lah ya, Ekman dan lain. Infrastruktur. Ya, dan itu lembaga-lembaga teknologi semua. Yang paling berkesan tetapi Pak Habibie juga ada sumbangsih buat serikat. Ada itu ya. Halo, kita kan dulu waktu FKK itu forum karyawan, waktu rame itu. Seperti ya kan. Apa sikapnya Pak Habibie menghadapin itu? Enggak apa-apa, dia di Misarana, bahkan seminggu 2 kali kita ketemu. Pernahkah Pak Habibie mengatakan bahwa? Nah, kemudian Pak Habibie sebagai presiden nggak pernah. Nggak ada, dia waktu itu setahu saya disupport penuh itu. Memang di industri penerbangan itu di dunia itu digendong negara awalnya. Lihat aja DC. Termasuk lembaga riset ya? Iya mati ya. Semua lembaga riset itu memang harus digendong negara. Ya saya nggak tahu, NASA dari Amerika tuh emang negara kan. Lah itu. Nah, salah satu yang kemudian itu adalah yang bagi itu adalah sebenarnya dia layak disebut Bapak Serikat Pekerja. Karena dia meratifikasi. Begitu jadi presiden, entah sebulan 2 bulan langsung dia meratifikasi. Meratifikasi ya? Iya. Berani itu ya? Sebelum itu? Iya, kemudian muncullah musim semi. Undang-undang itu. Musim semi ya, muncul undang-undang hubungan industrial, undang-undang bebas. Turunannya 10 orang pun bisa jadi berorganisasi. Iya. Nah, itu warisan-warisan Pak Habibie selain yang teknologi, ya kan? Ya makanya saya menghimbau nih kepada Pak Jokowi, ya kan, untuk mewarisi sesuatu. Janganlah mewarisi sesuatu seperti Omnibus Law, ya kan? Ini akan tercatat di mata buruh, di mata sekian puluh juta buruh. Generasi mendatang dianggap sebagai ya warisan yang sejarah hitam ya. Coba bayangin aja, kalau bahasa gampangnya lah, orang awam kan apa sih itunya, buruh ini dulu dapat 1.000, sekarang dikasih cuma 300, ada 700, ya marah kan. Ya gimana caranya menutup ini, itu aja sebetulnya sederhananya ya. Terus kurang lebih gitu khusus untuk teman-teman yang sebetulnya bisa menjadi korban BRIN itu gimana Pak Arief? Jadi yang kemarin mengadu ke Komnas HAM itu ya pengalaman saya. Pesan Pak Arief gimana itu? Saya dulu pernah melakukan semua itu, Komnas HAM, Ombudsman, bahkan Komnas HAM itu membuat khusus gelar perkara atau kajian khusus. Menggugat ke ini MK gimana Pak Arief peluangnya itu? Tapi begini loh Pak. Ya kalau MK kan undang-undang. Ya undang-undang ini kan juga terkait dengan undang-undang Cipta Kerja yang namanya BRIN ini. Ya bisa, dia ya kan sekarang juga undang-undang Cipta Kerja sedang dinyatakan inkonstitusional. Ya, kenapa kok masih saja pemerintah itu melakukan kebijakan yang PHK massal, yang sebenarnya dia melanggar sebenarnya. Ya, seperti apa itu? Kenapa begitu? Kan mestinya kan karena ini internasional bersyarat, maka pemerintah atau semua pihak itu dilarang melakukan kebijakan yang krusial ya. Krusial, strategis dan masif. Kenapa kok seperti itu, Pak Arief? Ya kan? Ya. Pertanyaan kenapa seperti itu? Ya karena berkuasa, merasa berkuasa. Kalau misalnya ini udah masuk abuse of power. Oke, baik. Bahwa kita demo nggak digubris nggak apa ya. Buat kita mah bukan masalah digubris atau tidaknya. Buat kita itu
berjuang itu tidak melihat hasil. Karena kalau tidak ada yang berjuang, itu bisa makin seenaknya. Gitu. Ya, ini undang-undang hasil MK itu menurut saya pemerintah tidak mentaati. Dari upah minimum saja dinyatakan itu program strategis nasional di PP-nya, tapi dipakai acuan. Jadi ya sudahlah, kita mah hanya berusaha lah, ya kan? Itu saja. Urusan takdir, urusan Allah lah. Baik kawan-kawan. Tapi kita himbau dulu pemerintah, janganlah begini, kan gitu. Ya. Jadi baik kawan-kawan sejawat pekerja di seluruh tanah air. Begitulah pandangan Pak Arief terkait dengan rasa ikut prihatin dan dukungan terhadap mereka-mereka para pekerja di bidang penelitian, riset, tenaga administrasi yang sekarang ini ter-PHK secara massal karena terjadinya peleburan di beberapa lembaga LIPI ini. Baik kawan-kawan, semoga bermanfaat. Salam.